satu berita yang dibawa oleh Thalia. Terkontaminasi. Kata ini bukan hanya pertama kali dia dengar. Tapi dia mendengar untuk pertama kalinya bahwa orang-orang di sekitarnya terkontaminasi. Bagaimana situasinya? Damar menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan nada khawatir. Thalia berbicara singkat tentang situasinya mendengar apa yang mereka katakan tentang kegilaan pedang ketika dia memasuki piramida, dia hanya merasakan kepanikan di hatinya. Kemudian, Senior Gwen berkata bahwa kita harus melarikan diri, mengatakan bahwa kegilaan pedang senior telah terkontaminasi. Thalia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi kita tidak memiliki konsep apapun. Pada saat ini, kegilaan pedang meluncurkan serangan pada kita, mengatakan bahwa dia akan menyerap kita. Karakteristik uniknya, dia mengatakan sesuatu yang tidak kita mengerti sama sekali. Dia terlalu kuat, dan kami berjuang mati-matian sebelum kami melarikan diri dari piramida. Dan senior Jian Kuang tampaknya tidak dapat meninggalkan piramida, dan tidak mengejarnya. Di mana Stardust? Damar bertanya. Dia bersembunyi di sudut pada saat itu dan tampak ketakutan. Ketika kami melarikan diri, kami tidak punya waktu untuk memanggilnya keluar, kata Thalia. Damar menarik napas dalam-dalam, hatinya sedikit tenggelam. Untuk Sword Madness, dia memiliki rasa hormat. Dicemari oleh alam semesta, yang terakhir diketahui Damar adalah pemilik lunas terakhir bintang 10.000 kesengsaraan, Kaisar Agung Gesa dan istrinya. Keduanya akhirnya memilih untuk bunuh diri. Jian Kuang adalah orang kedua yang ditemui Damar. Dia memandang Gwen dan berkata, Gwen senior, apa konsekuensi dari terkontaminasi ini? Mengapa kegilaan pedang senior masih utuh sebelumnya, tetapi kali ini terkontaminasi? Saya tidak tahu persis bagaimana itu terkontaminasi, kata Gwen saat ini, tapi sebelum itu, saya melihat seseorang yang terkontaminasi. Dia bahkan tidak tahu bahwa tubuhnya telah berubah. Dia merasa bahwa dia adalah seorang orang normal, tapi ia hanya akan membakar hidupnya sendiri, dan seluruh orang akan menjadi rakasa, membunuh tanpa henti sampai hidupnya berakhir. Saat itu, kami melihat beberapa serangga merayap dalam studi kami di tanah, yang sangat menjijikkan. Thalia berkata, Wan terluka parah untuk menyelamatkan kita, biarkan Qiu Yu menstabilkan lukanya. Hah? Damar berkata setelah waktu yang lama, tunggu masalah ini, aku akan pergi. Melihat pendekar pedang senior, tidak peduli apa, kamu harus tahu apa yang terjadi. Jika ada obatnya. Petik 2. Setelah terkontaminasi, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Pada saat ini, kata Gwen, Yu. Petik 2. Tidak ada yang mutlak. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah nenek moyang kita, dan dia telah mengajarkan kita banyak. Dia memiliki kesempatan, dan saya harus berjuang untuk itu. Petik 1. Setelah berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Wendy dan berkata, Wan, karena kamu terluka, pertarungan besok. Petik 2. Qiu Yu dapat menyembuhkanku, aku akan cukup dalam 1 malam. Wendy berkata. Damar memandang Lilia. Lilia mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Apakah kamu akan melakukan sesuatu dengan Juju Star? Tanya Gwen. Gwen, juga seorang budak di langit dan Mars pada saat itu, dan dia berteman dengan Jian Kuang dan memasuki laut kekacauan bersama. Ada juga kontradiksi yang tak terhitung jumlahnya antara dia dan Juju Star. Iya, Damar memandang Gwen dan berkata, tolong juga senior Gwen untuk membantu. Huff. Bintang Jujue membunuh planetku. Karena kita akan melawannya, dan itu dipimpin oleh Daily, aku tentu saja alasan penolakan. Gwen berkata dengan tenang, namun, mengenai kegilaan pedang, saya harap Anda tidak memberi tahu Daily. Aku mengerti. Damar mengangguk dan berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa. Bagus. Gwen mengangguk dan berkata. Damar memandang ketiganya dan berkata, hari ini, kalian semua memiliki istirahat yang baik. Besok, kami akan secara resmi berangkat. Petik 2. Adapun penyebaran taktis tindak lanjut, Damar tidak berpartisipasi. Bintang String malam itu mengumpulkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang diserang oleh bintang raksasa. Pesawat mereka membentuk aliansi kapal perang bintang, dan banyak orang berkumpul di tempat ini. Tentu saja, kebanyakan orang akan tinggal di Xianxing untuk sementara waktu, dan mereka yang melakukan ekspedisi semuanya adalah penguasa di atas api. Di bawah Yan Gong, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan ekspedisi. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika langit mulai gelap,
Damar merapikan pakaiannya, dan dia berganti pakaian menjadi penjaga malam. Kali ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya, dia mewakili bumi dan penjaga malam. Pedang Longyin dan pedang Azure Dragon dibawa di punggungnya, dan Lilia berjalan di belakangnya. Di belakang Lilia, dia membawa dua pisau, satu panjang dan satu pendek, dan dia mengenakan kostum penjaga malam. Ketika mereka berjalan keluar dari ruangan, Thalia dan yang lainnya sudah menunggu di pintu masing-masing. Semuanya mengenakan kostum Jujue Stars. Damar dan yang lainnya pergi jauh-jauh, dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang ini semua ditinggalkan oleh kelompok bajak laut utama. Melewati ke depan, di dataran, tiba-tiba tercerahkan, dan di bawah dataran, ada banyak orang dengan kostum berbeda berdiri rapat. Demikian pula, ada banyak pesawat yang ditempatkan dengan padat. Bab 1682 tidak mundur dalam pertempuran, tanpa akhir-akhir. Di atas dataran tinggi yang landai, dua pesawat besar, Jujue dan Daily, mengambang di sana. Sebuah lift berada di bawah dua pesawat. Ketika Damar melihat adegan ini, dia berhenti sedikit, dan bergumam, perang akan dimulai lagi. Dia masih ingat betapa tragisnya pertempuran terakhir Star of Myriad Tribulation, pertempuran ribuan orang, tak terhitung banyaknya orang yang meninggal di tempat itu. Dia benci bau darah. Dia hanya menginginkan perdamaian, dan perdamaian perlu mengandalkan perang untuk memperjuangkannya, sangat tidak berdaya. Di alam semesta yang tak berujung ini, hanya yang kuat yang tidak akan diserang. Hanya untuk bisa hidup dengan aman. Damar berjalan ke platform lift, dan segera platform lift membawa mereka ke dek tertinggi Daily, dan kemudian Damar berdiri di dek tertinggi Daily. Katakan beberapa patah kata, Daily berkata pada saat ini. Damar menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya menyapu kerumunan padat di bawah. Dia tidak tahu berapa banyak mereka yang selamat beradab. Ada terlalu banyak orang. Zeng. Damar mengeluarkan pedang Longyin dan mengarahkannya secara diagonal ke langit. Di belakang, Lilia, Thalia, dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk secara diagonal ke langit. Semuanya. Damar berteriak keras, dan suaranya turun. Di tubuhnya, aura yang tak tertandingi naik, dan pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan auranya. Dengan hantu berbentuk naga yang melayang di udara, Damar ingin memberitahu semua orang betapa kuatnya dia, dan dia ingin memberikan kepercayaan kepada orang-orang ini. Untuk kampung halaman kita, untuk kebebasan kita, untuk Jujue Stars untuk membayar harga yang tragis atas tindakan masa lalu mereka, untuk memberi kita pijakan di langit berbintang yang luas. Pada titik ini, Damar meraung. Satu suara, untuk semua yang bernafas. Titik. Pada saat ini, di belakangnya, aura Lilia dan yang lainnya meledak pada saat yang sama, dan aura beberapa master alam luar biasa terjalin pada saat ini. Kemudian, beberapa orang berteriak serempak, apa yang ditunjukkan oleh pedang itu. Arah jantung. Tidak ada mundur untuk perang. Tidak banyak dari mereka, tetapi pada saat ini, aura mereka menginfeksi semua orang. Aku terbakar. Luo Hai di Jujue tidak jauh melihat pemandangan ini dan menjilat bibirnya. Dia mengeluarkan dua pisau pendek dan menunjuk ke langit saat dia berkata, tidak ada jalan keluar untuk perang, kematian tanpa akhir. Tidak ada mundur untuk perang. Kematian tanpa akhir. Di Jujue, ada teriakan. Segera setelah itu, banyak orang di bawah mulai berteriak. Pada hari ini, di planet yang pernah dihancurkan oleh Jue raksasa, radiasinya belum sepenuhnya hilang. Perompak antar bintang ini berteriak serak. Saat suara itu jatuh, Damar Chai berteriak, naik pesawat dan berangkat ke Jujue Star. Daily dan Jujue naik ke langit. Kemudian, satu demi satu pesawat, di bawah tatapan banyak orang, mengikuti ke langit. Beberapa orang di bawah ini bersemangat dan beberapa khawatir. Dikemas padat, ini adalah puluhan ribu pesawat, dan ini adalah puluhan ribu sisa-sisa beradab yang telah terhapus. Dalam pertempuran ini, saya tidak tahu berapa banyak kapal yang bisa kembali. Perang itu kejam. Tapi, mereka tidak ragu-ragu, untuk balas dendam, untuk kebebasan, untuk sebuah harapan dan masa depan. Pesawat itu tenggelam ke kedalaman langit berbintang, lolos dari gaya gravitasi bintang Jujue, menghilang di ujung langit, dan langsung menuju bintang Jujue. 2 hari kemudian, di atas langit dan Mars, tidak ada daratan manusia sejauh 8.000 mil. Di atas gunung berapi,
Yingsu sedang duduk di atas batu di gunung berapi dengan mata tertutup dan berlatih. Di sebelahnya, Li Xin mondar-mandir, dia merasa sedikit gelisah hari ini, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, Yingsu membuka matanya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Xin bertanya. Yingsu mulai menjentikkan jarinya, seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Pada saat ini, di benaknya, ketika dia baru saja memperoleh karakteristik ramalan, lukisan yang terbuat dari darah di ruangan itu terus-menerus ada di benaknya. Melayang keluar. Lukisan ini seolah-olah terus diperbesar di depannya. Dia melihat burung phoenix dengan sayap terlipat dan naga dengan ekornya patah, dan gambar itu tampak hidup. Tapi, ini tampaknya berada di luar jangkauan kemampuannya saat ini. Matanya mulai membesar, dan setelah beberapa saat, 2 garis darah mulai mengalir dari matanya. Bangun! Li Xin tiba-tiba berbisik. Pada saat ini, Yingsu sangat bersemangat, dan seluruh tubuhnya langsung terbangun. Ada apa? Tanya Li Xin. Yingsu merenung, dia mengeluarkan buku catatan itu, dan kemudian mulai menulis di atasnya, aku punya firasat bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Li Xin bergerak, ada apa? Yingsu menggelengkan kepalanya dan berhenti. Saya tidak tahu apakah dia tidak mengetahuinya, atau dia tidak ingin menjelaskan. Bab 1683 Latar belakang bintang Jujue. Galaksi Jujue, pesawat ruang angkasa yang padat, diam-diam memasuki galaksi Jujue. Percepat. Pada saat ini, suara Luohai bergema di semua pesawat. Semua pesawat dipercepat pada saat ini dengan seluruh kekuatan mereka dan langsung menuju bintang Jue raksasa biru. Pada saat ini, bagian dalam Jujue Star. Negara Xia yang hebat. Di atas tahta, Dimo duduk di atasnya, di sampingnya, beberapa wanita anggun berbaring di sampingnya, mengupas buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Raja hebat. Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba menyerbu dan berkata, Raja hebat. Apa yang membuat panik? Dimo sedikit tidak puas, dan dia duduk. Sesuatu telah terjadi, teriak pengunjung dengan suara rendah. Hah? Murid Dimo sedikit menyusut, ada apa? Dai Li dan Jujue, muncul di galaksi Jujue. Orang itu berkata, pada saat yang sama, ada juga jurusan buronan. Kelompok bajak laut antar bintang, berita terdeteksi tidak kurang dari 10.000 pesawat. Apa? Dimo tiba-tiba duduk, mengerutkan kening, dan mulai berjalan bolak-balik. Dai Li gila mereka ingin apa yang kamu lakukan? Tanda tanya petik 1. Aku tidak tahu sama sekali sekarang. Orang itu berkata, berita yang terdeteksi, setelah mereka memasuki galaksi Jujue, mereka berakselerasi dengan sekuat tenaga dan langsung datang ke bintang Jujue, tempat kekaisaran Tianshui. Laporkan. Pada saat ini, sebuah suara bergema lagi dan berkata, laporkan kepada Raja, Raja Kekaisaran Tianshui mengadakan pertemuan darurat 100 bangsa. Laporkan. Petik 2. Pada saat yang sama, berita lain keluar. Setiap berita adalah berita buruk. Kulit kepala Dimo meledak. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Damar, Dai Li. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau gila? Kenapa kau ingin menjerat dirimu sendiri? Dimo benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Dai Li. Bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk memasuki galaksi Jue raksasa? Apa perbedaan antara ini dan investasi sendiri? Dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Pada saat ini, dari bawah, Di He tiba-tiba berkata, Yang mulia, meskipun Dai Li memiliki hubungan yang baik dengan kita, tetapi bagaimanapun juga, kampung halaman Dai Li dihancurkan oleh bintang raksasa. Skala penampilan ini sangat besar, bukan? Itu akan. Dai Li dan Luohai, bersama dengan Damar dan yang lainnya, berencana untuk bertarung melawan Jujue Star. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Dimo menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Dai Li mengatakan dia bertarung melawan Jujue Star. Qiu? Tapi dia adalah orang yang sadar, dia tahu jenis bintang Jujue raksasa, dia benar-benar. Petik 2. Cao Nima, kemungkinannya benar-benar seperti kamu. Tebak? Terus periksa gerakan mereka, selain itu, semua orang pergi, saya ingin berpartisipasi dalam konferensi 100 bangsa. Mentalitas Dimo tampaknya benar-benar meledak pada saat ini. Di Kekaisaran Tianshui, alis Zhan Changsheng berkerut, dan berita menyebar satu persatu, dan perintah demi perintah menyebar. Semua berita yang terdeteksi sekarang memang cukup untuk mengejutkan seluruh bintang Jujue.
Tetapi untuk Zhan Changsheng, semuanya masih beres. Bintang Jujue selaras dan benar-benar bersatu. Meskipun karena kemunculan Damar, beberapa master ranah luar biasa tewas dalam pertempuran, dan lebih dari 10 master ranah luar biasa tewas dalam pertempuran. Namun, kehebatan Jujue Xing masih tidak sedikit, dan itu masih bukan sesuatu yang Luo Hai dan Dai Li bisa sentuh porselen. Adapun orang lain yang terjerat, mereka hanyalah umpan meriam. Jika Anda tidak memasuki luar biasa, Anda secara alami tidak akan memasuki mata bintang Jujue. Kapal-kapal pesawat lepas landas, dan pesawat tempur berteknologi tinggi dan mecha berteknologi tinggi semuanya lepas landas. Padat-padat, ini adalah dasar dari kekaisaran pertama bintang Jujue. Mereka akan mengatur garis pertahanan pertama. Pada saat yang sama, semua negara memiliki pesawat yang lepas landas. Mereka akan menerima perintah Kekaisaran Tianshui secara seragam. Ini adalah bagian luar Jujue Star. Jika musuh asing menyerang, mereka akan mengesampingkan semua prasangka dan bekerja sama dalam konfrontasi. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya lepas landas, dalam skala yang sangat besar. Ini adalah kepercayaan diri dari galaksi Jujue, bermain teknologi tinggi, mereka memiliki senjata panas yang menakutkan, dan dapat menghancurkan galaksi dengan jari. Bermain dengan kekuatan, mereka memiliki 7 dewa, selusin demigod tersembunyi, dan lusinan master alam yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan alam semesta. Mereka melambaikan jari mereka, dan ada peradaban yang tidak bisa melawan mereka. Di udara, puluhan ribu pesawat berakselerasi terus-menerus, berakselerasi dengan kekuatan penuh. Mereka mengunci koordinat Kekaisaran Tianshui, dan langsung menuju bintang raksasa. Kecepatannya sangat cepat. Dalam puluhan menit, raksasa itu di depan Jue dan Dai Li telah ditangkap oleh gravitasi Jujue. Di bidang penglihatan Damar, dia juga melihat satu demi satu pesawat terbang ke langit. Muncul di depannya. Damar berdiri di atas geladak, dan kepalanya transparan. Pada saat ini, Damar memiliki pita merah di tangannya. Mereka bukan tentara, tetapi mereka harus memiliki beberapa tanda untuk membedakan identitas masing-masing pita merah ini. Dia mengikat pita di lengannya, dan kemudian dia perlahan mengeluarkan pedang naga Yin. Bab 1684 Perang Bintang. Dan kemudian pakaian antariksanya perlahan mulai dipakai. Pertempuran pertama. Pertempuran udara. Mereka harus menembus kelompok pesawat di depan mereka sebelum mereka dapat mencapai Jujue Star dan menyerang Kekaisaran Tianshui. Pihak lain pasti tidak akan membiarkan begitu banyak pesawat mencapai Jujue Star sepenuhnya. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan pesawat untuk melakukan beberapa serangan menghancurkan semua pesawat. Jujue dan Dai Li juga lahir dari bintang Jujue. Mereka berdua memiliki sistem pertahanan yang ketat, dan Damar dan yang lainnya akan menjadi pelopor dan memecahkan lubang. Ini adalah sesuatu yang direncanakan dari awal. Kedua belah pihak semakin dekat. Dari kejauhan, sebuah suara keluar, "Luo Hai, Dai Li, kamu berani pergi langsung ke Jujue Star, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup." Zizi. Pada saat ini, kabin pesawat de pintu terbuka tiba-tiba. Tali terhubung ke Damar dan yang lainnya, dan perlahan terangkat ke udara. Gelombang pertama perang penyerangan akan dilakukan oleh orang-orang di bumi. Dewan memiringkan lehernya, dia mengenakan pakaian antariksa dan berbaring di sisi kapal, mengarahkan senapan sniper ke depan. Tapi setelah beberapa saat, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Dalam perang antar bintang semacam ini, senapan snipernya tidak berguna. Jaraknya terlalu jauh. Meskipun jangkauan senapan snipernya telah sangat meningkat, di bawah perang seperti itu masih tidak berpengaruh. Kekuatannya sendiri hanya api dan pembusukan tingkat suci, api dan pembusukan abadi tidak akan mencapai, itu benar-benar sampah untuk bertarung di depan. Termasuk Gubai dan Xiao Ye, juga tidak bermain. Mereka yang mengambang di langit berbintang saat ini adalah Damar, Lilia, Thalia, Wendy, Xiao Yaner, dan pasangan pemabuk. 7 orang ini akan menjadi kunci perang. Penyerangan. Percepat dengan seluruh kekuatanmu. Dai Li berkata dengan minuman rendah. Jangan berhenti dulu. Di kejauhan, pesawat yang penuh sesak memenuhi langit berbintang, menghalangi semua jalan mereka. Itu dia. Sebuah suara rendah meledak dengan keras, luncurkan. Serangan balik. Luo Hai meraung pada saat yang sama. Di atas semua pesawat, senjata termal pada saat ini melonjak keluar seketika. Gelombang cahaya dan hujan melayang melewati 7 orang Damar.
Damar memegang pedang Long Yin di tangannya. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam perang senjata yang begitu panas. Ini di luar batas pemahamannya. Boom, boom, boom. Langit berbintang mulai terjalin dalam sekejap. Aku tidak tahu jenis senjata termal apa yang bertabrakan di udara. Semburan energi, kembang api yang mekar, ada di dedaunan bunga baru di sekitar mereka. Ki dari 7 orang damar benar-benar terbungkus. Daili dan Jujue diusir tanpa henti, dan mereka terus mendekat. Di antara kedua sisi, semakin dekat dan dekat. Energi ledakan semakin kuat dan kuat. Boom! Sebuah pesawat meledak di udara, dan korban dalam perang ini dimulai dari saat ini. Tentu saja, yang jatuh kebanyakan adalah pesawat dari pihak bajak laut antar bintang. Dibandingkan dengan Jujue Star, kesenjangan di antara mereka dalam teknologi masih sangat besar. Hantu runcing. Pada saat ini, Guntur menunjuk ke depan. Ya, di antara kendaraan terbang itu, ada beberapa hal yang menyerupai hantu tajam. Namun, dibandingkan dengan Wan Jiexing, hantu tajam ini tampaknya jelas jauh lebih kuat. Ini tidak mengejutkan bagi Damar dan yang lainnya. Jujue Star memiliki sejarah keberadaan yang panjang, dan juga normal untuk memiliki hal semacam ini. Hantu tajam ini tidak berwarna ungu, dan aura pada mereka tidak abadi, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Kedua belah pihak semakin dekat. 20 km, 15 km, 10 km. Pada saat ini, murid Damar tiba-tiba menyusut. Karakteristik jiwa melayang pada saat ini. Dengan pendekatan terus-menerus dari Jujue, tempat yang ditutupi oleh karakteristik jiwa Damar menjadi semakin kuat. Dia merasa semua orang mengemudikan pesawat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ikatan jiwa. Karakteristik jiwa tiba-tiba meledak. Sebagai master ranah luar biasa yang selamat dari 2 bencana alam, karakteristik jiwa Damar sangat kuat. Dalam sekejap, dalam jangkauan yang dicakup oleh Damar, semua pesawat berhenti menembak pada saat ini. Tempat paling sentral adalah kapal perang bintang Jujue yang sangat besar dan tak tertandingi. Ia berasal dari Kekaisaran Tianshui, dan 1 putaran lebih besar dari Jujue dan Daili. Kali ini penguasa Kekaisaran Tianshui ada di atasnya. Ini adalah master ranah yang luar biasa. Dia secara alami merasakan karakteristik jiwa Damar. Pada saat ini, hatinya tenggelam, sifat jiwa, bocah tulang naga. Datang, jarak 10 km, tetapi hanya dalam sekejap. Bersenandung. Tiba-tiba, Jujue tiba di depan mereka dalam sekejap, dan kemudian, 7 sosok naik ke udara. Dia melihat, pedang naga Yin terangkat tinggi, dan kemudian kekuatan seni bela diri yang menakutkan langsung menindasnya. Bab 1685 Terobosan, Napas Yanlong. Damar meraung. Saat berikutnya, guntur dan kilat berkedip di tubuhnya, dan kemudian jatuh dengan tebasan. Ki yang menakutkan, membawa ki yang mengepul, hukum kehancuran tiba-tiba melayang. Dalam sekejap, Jujue raksasa besar ini dipotong dengan rapi, dan hukum kehancuran dan hukum petir meledak seketika. Dari dalam, seluruh kapal de pesawat, langsung hancur. Kecuali penguasa alam luar biasa, orang lain tidak dapat menahan serangan kekuatan hukum ini sama sekali, dan banyak orang berteriak. Banyak orang sekarat, mata Damar dingin. Matanya tertuju pada penguasa alam luar biasa, dan sudut mulutnya mencibir, satu gerakan. Pada saat ini, penguasa alam luar biasa merasa bahwa seluruh tubuhnya akan berdiri. Saat berikutnya, Damar telah tiba di depannya, kemudian karakteristik jiwa tiba-tiba diaktifkan, dan hukum jiwa dan hukum keinginan meletus pada saat yang sama, dan momen luar biasa itu tercengang. Ketika dia pulih, dia merasa kepalanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasa kesadarannya menghilang. Sebelum menghilang, dia melihat seorang gadis dengan penampilan samar membalik sebuah buku di udara, dan kemudian mereka memiliki puluhan pesawat yang meledak secara misterius. Dia melihat seorang gadis seperti burung phoenix, dengan api yang membakar beberapa pesawat. Dia melihat seorang lelaki tua dengan ikan yin dan yang mengambang di tubuhnya. Seluruh orang berubah menjadi 2 warna, putih seperti batu giok, dan hitam pekat seperti tinta. Dia tampak mabuk, tetapi dengan setiap gelombang pisau, sebuah mesin terbang hancur. Tanda seru. Ruangan yang mereka bentuk memiliki celah besar dalam sekejap. Ini adalah penguasa alam luar biasa. Luar biasa, sampai batas tertentu, keberadaan level ini telah melampaui batas yang bisa dipahami orang biasa. Daili dan Jujue, seolah-olah tidak ada rintangan,
menerobos garis pertahanan mereka dalam sekejap, dan langsung menuju bintang Jujue. Kapal-kapal di belakang juga melintas, dan pada saat yang sama ratusan pesawat meluncurkan kejutan maut pada mereka saat ini. Ini adalah penerus Luo Hai. Perang itu kejam, dan perang membutuhkan pengorbanan dan kebangkitan. Ratusan pesawat ini telah meluncurkan dampak kematian pada pesawat Jujue Star, menghalangi langkah mereka, dan memberi mereka waktu untuk mendarat. Boom, 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 titik. Suara berderak tak berujung bergema di belakang Damar. Pada pakaian luar angkasa Damar, garis penghubung terus menyusut, dan dia perlahan kembali ke Daily. Ketika ketujuhnya kembali, lapisan seperti kaca transparan di atas Daily mulai perlahan menutup. Peran mereka hanya untuk memecahkan lubang, dan sekarang mereka telah mencapai tujuan ini dengan sempurna. Banyak orang terbunuh, kata Dewan. Pada saat ini, suara Luo Hai terdengar di telinga mereka dan berkata, ini bisa dibayangkan, tetapi ini jauh lebih sedikit dari yang kami harapkan. Kami muncul tiba-tiba, meskipun Jujue Star memiliki tingkat pertahanan tertentu, tetapi mereka terlalu kuat. Dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun, mereka belum diserang, dan tidak ada yang berani menyerang mereka, jadi mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan. Ini adalah hal yang baik untuk kita. Di sini, Luo Hai menjilat bibirnya dan berkata, selanjutnya, kita akan mendarat di Kekaisaran Tianshui. Hari ini, mulai dari Sengjing, kita akan melakukan pembantaian di sekitar wilayah Kekaisaran Tianshui. Jangan lengah, pasti akan ada banyak realem master luar biasa yang muncul, dan Jujue Xing sangat bersatu dengan dunia luar. Kata Daily. Berapa banyak yang datang? Pada saat ini, tatapan Damar dingin dan berkata, bunuh sebanyak yang kamu berani, bunuh. Tanpa ampun. Daily tidak mengatakan apa-apa, karena pesawat terus jatuh. Di Istana Kekaisaran Tianshui, Zhan Changsheng sedang duduk di sana saat ini. Di depannya, ada banyak gambar berkedip, dan semua orang memiliki sedikit kecemasan di wajah mereka. Orang-orang bintang Jujue yang tinggi tidak menunjukkan ekspresi seperti itu di wajah mereka untuk waktu yang lama. Invasi musuh asing adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar terjadi. Pada titik tertentu dalam waktu, berdering suara dan mengatakan, semua orang, mereka dengan mudah menembus lini pertahanan sementara kami semua pesawat telah dikebiri tujuan mereka. Tampaknya, Tianshui Kekaisaran. Tanda seru petik 2. Zhan Changsheng ini ekspresi di wajahnya. Itu terlalu jelek. Dia meremas tangannya dengan erat. Kekaisaran Tianshui, kapan Anda menghadapi keluhan seperti itu? Di Kekaisaran Tianshui pada hari ini, karena semuanya terjadi sangat cepat, banyak orang masih tidak tahu apa yang terjadi, kebanyakan dari mereka bahkan menikmati sarapan yang enak. Orang-orang bintang Jujue, hidup mereka sangat mudah. Mereka menikmati bonus planet yang tak terhitung jumlahnya yang melayani mereka. Tetapi pada saat tertentu, seseorang menemukan bahwa di langit Sengjing, tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam pekat, menutupi langit dan matahari.